dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Riau. Halo Pak, apa kabar Pak hari ini Pak? Sepertinya sangat semangat sekali ya Pak hari ini ya Pak ya. Pak, kami ingin mengetahui Pak, bagaimana Pak motivasi Bapak menjadi seorang dosen dan bagaimana perjalanan Bapak sehingga Bapak sekarang menjadi dosen yang sangat profesional Pak di Universitas Muhammadiyah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak dan kepada kita semua ya. Terima kasih atas kehadiran kalian untuk berbagi ya tentang pengalaman saya sampai saya hari ini berada di Universitas Muhammadiyah Riau. Mungkin saya cerita dulu tentang riwayat hidup pekerjaan saya. Ya. Saya tamat S1 itu dulu tahun 91. Tanpa menganggur, langsung bekerja. Ya. Saya dulu bekerja di Coca-Cola Indonesia ya, untuk Sumbadeo Jambi dari tempatkan di bagian internal auditor ya, Coca-Cola Indonesia tempatkan di Padang pertama sebagai staf auditor. Kemudian tidak berapa lama saya pindah ke Batam ya, di Batam saya pertama menjadi manajer keuangan ya. Dulu administrator namanya, terus sekarang namanya manajer keuangan. Kemudian tidak lama setelah itu saya diangkat menjadi dirjen cabang Coca-Cola Batam, berakhir sampai tahun 97 akhir. Kemudian 98 saya waktu 97 akhir itu waktu krisis ya, krisis moneter yang lalu. Saya juga sebetulnya waktu saya bekerja di Batam itu saya punya usaha sendiri sudah. Saya punya PT dan produk itu adalah barang-barang impor juga, soft drink juga, tapi tidak Coca-Cola, mungkin sama. Ya, dan juga saya waktu itu di Batam juga ada usaha untuk membuka catering. Ya, saya dapat perusahaan itu ada 4 perusahaan besar. Karyawan saya waktu itu sampai 24 orang. Mobil box saya itu antar campur itu ada sekitar 4 waktu itu. Tapi waktu krisis data 98 semua dihias. Saudariku ke perusahaan nggak bisa ya, kontrak yang saya perbaiki. Akhirnya hari-hari itu rugi-rugi saya tutup ya. Saya tutup, saya berhenti bekerja ya. Mungkin tidak ada yang berani kan jadi pimpinan kok bisa mau berhenti ya, hanya untuk mengambil semua. Saya berhenti, pikiran saya itu memang lebih bagus saya berpikir pendidikan dulu daripada saya pekerjaan yang seperti itu ya, tidak kuat ya. Jadi saya di Coca-Cola itu 5 tahun bekerja. Kemudian saya ambil S2 di Jakarta. Kebetulan S2 saya itu masuk tamat yang tercepat juga. Saya cuma 18 bulan. Saya di Universitas Islam Jakarta ya. Itu saya masuk di kelas khusus waktu itu, kelasnya orang-orang yang berpengalaman di pimpinan perusahaan. Tidak boleh gabung yang lain. Jadi kelasnya itu kelas eksekutif. Kemudian saya tamat 18 bulan, saya ditawar oleh Universitas Andalas yang di Politeknik Negeri Bekukusar, dulu namanya Politeknik Universitas Andalas. Dia buka jurusan waktu itu agribisnis. Saya diminta mengajar di bidang ekonominya, termasuk juga kewirausahaan dan perbankan waktu itu. Ya, saya ajar. Kemudian saya mengajar di sana, saya juga mengajar di perguruan tinggi lain di Padang. Ya, UPI saya mengajar juga. UPI tinggi itu di STM Riau, STM Bukit Tinggi, semua saya ngajar. Ya, pokoknya saya semua minta saya ngajar, itu saya ngajar. Iya, setelah saya tamat, saya mulai ngajar. Kemudian saya juga buka usaha di Bukit Tinggi, ada kafe juga di Bukit Tinggi waktu itu. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun setelah krisis, saya tamat tahun 90, tahun 2000. Tahun 2000, Ya.
buka coffee shop. Iya, ada coffee shop juga waktu itu. Biasa ya Pak. Sampai tahun 2006. Saya 2005-2006 saya pindah ke Pekanbaru. Nah, saya masuk Pekanbaru ini 2006. Itu saya juga punya kafe di sini. Ada usaha kafe, rumah makan. Kafe saya di Gombah ada dua, rumah makan di Mumbai ada. Kemudian di Pujasera itu di food center itu saya punya konter. Ada dua tuh. Seperti yang di Kuantan itu, saya di kafe situ kan satu yang Pujasera, Iya. paling ujung sebelah sini itu ada dekat kafe saya dulu. Kemudian di depan Citralin itu kan ada kafe dulu ada kafe ada Pujasera depan itu. Saya ada juga di situ. Nah, kemudian saya ngajar freelance dulu di Pekanbaru ini. Ngajar freelance juga dulu di Akademi Keuangan Perbankan Universitas Muhammadiyah. Nah, itu cikal bakal kebetulan setelah saya di AKPM namanya dulu ya, Akademi Keuangan Perbankan Muhammadiyah. Ya, saya diminta tim waktu itu untuk pendirian UMRI Universitas Muhammadiyah ya, untuk pembuatan proposal pendirian UMRI. Saya ngajar juga di AKPM. Kemudian tahun 2008 berdirilah UMRI. Saya masuk sebagai dosen UMRI yang pertama sekali. Ya, awal UMRI berdiri itu 2008, saya masuk sebagai dosen dan diangkat menjadi ketua jurusan di Akademi Keuangan Perbankan Kaprodi-nya. Kemudian tahun 2013 ya, tahun 2013 ya UMRI berdiri. Yang di sini Pak. Ya. Di Kalimantan Dalam. Ya, pokoknya semuanya kan UMRI berdiri tahun berapa? Hah? Itu branch 2013. 2013 kan? Nah, jadi 2013 UMRI resmi dari universitas, saya diangkat waktu itu menjadi dekan Fakultas Ekonomi. Awal berdiri UMRI itu, dekan itu kita pakai dulu dosen UMRI. Namanya dulu Dr. Suwadi Tarumpun namanya, menjadi dekan. Kemudian tak berapa lama dia saya gantikan menjadi dekan. Jadi saya di dekan itu 1 tahun 7 bulan. Karena setelah saya di dekan 1 tahun, 4 tahun pertama, 4 tahun dia kan periode boleh. Periode kedua itu hanya 7 bulan. Saya diminta menjadi wakil rektor 2. Nah, jadi wakil rektor 2 itu saya 2 periode. Sampai terakhir kemarin itu di Februari 2022. Ya, di wakil rektor 2 yang membawahi keuangan, kepegawaian dan semua perencanaan di UMRI. Saya terlibat bahwa UMRI berdiri tahun 2008. Ya, 5 Juni tahun 2008. Ya, saya masuk di AKPM itu dulu sebelum cikal bakalnya universitas ini namanya Akademi Keuangan Perbankan tahun 2006. Ya, berdirinya UMRI 5 Juni tahun 2008. Ya, saya masuk sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi di Prodi Keuangan Perbankan. Awal berdiri itu kita punya di ekonomi itu tiga prodi keuangan perbankan, kemudian ekonomi pembangunan dan akuntansi. Ya, dulu pertama sekali. Ya, kemudian awal berdirinya universitas ini, terutama sekali Fakultas Ekonomi, itu dekannya dari UNRI. Kita pakai orang semua dari UNRI. Fakultas rata-rata dari UNRI 3. Tapi tidak lama-lama, mungkin sekitar 6 bulanan barangkali kita pakai mereka. Ya. Kemudian saya waktu awal berdiri itu ketua jurusan Akademi Keuangan Perbankan, kan? Kemudian setelah diganti dekan yang lama, saya terpilih menjadi dekan Fakultas Ekonomi
Kemudian di dekan itu saya lebih kurang 1 periode tambah 7 bulan Pak, ya. Jadi 4 tahun 7 bulan menjadi dekan Fakultas Ekonomi. Kenapa 4 tahun 7 bulan? Periode keduanya itu pas baru pindah ke kampus 1 ini, kampus 2 ini. Dulu istilahnya kampus 2 ini ya. Kampus kita di sana. Ini waktu pindah pertama itu saya yang menata semua ruangan Fakultas Ekonomi itu di mana waktu itu dulu. Nah, ya di gedung C itu. Iya. Ya itu dia dulu ada, pokoknya sini jelek kali lah ya. Sekarang sudah di luar biasa. Ya, jadi saya jadi wakil rektor 2 itu ya 2 periode. Ya, 2 periode ya sebagai wakil rektor 2 membawahi ya keuangan, kepegawaian, perencanaan semua di situ. Itu ada di wakil rektor 2. Ya, selesai saya di rektor 2 itu sekitar Februari Maret kemarin itu 2022. Ya. Saya dulu memang awal di Pekanbaru ini juga bisnis ya. Terus ceritakan ada kafe dan segala macam. Sekarang pun juga saya tetap bisnis, tapi saya rubah bisnisnya. Bisnis yang saya gunakan sekarang, yang saya jalani sekarang itu bisnis yang tidak merepotkan diri saya. Ya, kebetulan saya punya kos-kosan eksekutif itu atau homestay, ya kelas 1. Tapi kita nggak ada yang tidak, kalau bisa sakit-sakit lah kan. Iya. Ya, jadi berpikir kita itu ada bermanfaat bagi orang lain, siapapun. Ya, mau tetangga, mau di apa, bantu aja. Kalau ada, bagus saja. Ya, dan saya beberapa orang memuliakan sampai S1, sampai bekerja, sampai nikah. Saya antar dia sampai nikah, silakan lebih sih. Mau ingat dengan saya atau enggak ya terserah, itu urusannya dia. Ya. Ini ada 2 lagi yang mau selesai. Saya carikan jurusan yang bagus supaya dia besok bila mendapat kerjaan yang bagus juga. Perempuan, laki-laki sudah selesai kerja di bank 2. Ya, saya carikan masukkan kerja di bank, di BRI ada, di bank Sinar ada. Ya, sampai selesai, sampai nikah. Nikah sudah selesai, keluar dari rumah ini. Jadi di rumah saya itu, ya di rumah pribadi yang sepatutnya banyak orang di situ. Ya, dan saya nggak anggap dia mulai itu anak saya. Siapa anak saya? Tanda siapa bukan anak saya, gitu ya. Ya ada yang lajang, ada yang gadis ada di rumah itu. Nah, yang laki-laki dan nikah, dan ini tanggal 20 besok dapat jodoh mau Jumat. Ini bisa antar lagi ke rumah. Dia di BRI. Dia kenal dengan sesama di BRI, dia ada pegawai tetap di BRI. Ya, silahkan. Kita tidak milih orang mana pun. Yang penting tahu keluarga baik. Ya, jadi itu yang saya lakukan dalam hidup itu. Ya, kalau Anda berhasil, ya berikanlah tak kontribusi kepada keluarga. Masih banyak keluarga yang susah dengan kita kan. Ya, kalau bisa usahakan dari keluarga dulu ya. Baru nanti orang lain. Kalau saya pulang kampung itu, yang otaknya jalan itu saya sekolah. Tapi dengan syarat sama saya merokok dan boleh keluar malam dan begadang saya itu selesai. Kalau makan silakan makan, ada semua siapkan makan. Silakan masak semua. Ya, tidak ada di situ ditutup-tutupi semua. Apa yang saya makan itu ada makan. Tidak ada spesial. Saya makan pun di luar bisa, di mana aja bisa. Ya, tapi saya suka ke pasar saya suka apa? Suka di rumah itu nanam-nanam semua saya pelihara. Kucing pun saya pelihara ada 24 ekor. Kemudian ayam pun ada tanah kosong di belakang jadi tanah ayam. Ada tanah kosong di pinggir saya jadikan kolam. Jadi kolam ikan. Kalau kalian lihat di rumah saya itu lengkap pisang ada, buah-buah itu lengkap itu. Di tanah 700 meter itu di rumah. Ini semua kosong. Semua saya dapat jadi
Jadi menghasilkan, pisang itu menghasilkan. Boleh kalian boleh makan pisang banyak di rumah. Ya, ada. Bicara dengan umri, ya. Kalau kita bicara umri, saya sampaikan tadi, sejak tahun 2008, saya awal berdiri umri itu saya sudah di sini. Ya, dan saya tahu persis perjalanan umri. Kalau bercerita umri itu sedikit kita sedang. Kenapa saya sedih? Saya nyetir mobil itu ada dulu di Isuzu. Ya, awal berdiri itu saya ajak mahasiswa lama itu ada 300-an total semua. Ada 3 akademi kan, akademi keuangan perbankan, otomotif, perawatan. Jadi kita taruhlah mobil di pinggir lampu merah itu, kita bagikan brosur-brosur. Ya, tiap simpang. Ya, sedihnya itu apa? Dibuang-buang orang brosur gitu. Tidak dilihat orang. Jadi kita ke Undri itu kan ada SPMB apa namanya kan, mahasiswa baru tes itu di Undri itu udah masuk lah kita ke situ. Kita kasih satu-satu, bersebaran semua brosur itu di pekarangan Undri itu, di aula ada di mana itu, di ruang itu semua kita tengok orang Undri itu seperti itu. Bagaimana Pak pada akhirnya Pak? Ya, kemudian kita berpikir lagi kan, apa yang harus kita jual. Pertama, Undri ini nama besar, karena dia sudah dikenal di Indonesia, karena pemiliknya bukan pribadi. Ya, Universitas Muhammadiyah itu pemiliknya satu adalah Perserikatan Muhammadiyah. Dia sangat tertata dengan rapi manajemennya, dan aturan itu dari pusat sampai ke bawah, dari sana terlihat di situ. Kita bekerja di sini nggak mengikuti aturan PP. Ada aturan namanya 02178, jadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian pendidikan itu nanti ada di bawah pimpinan pusat itu namanya Majelis Iktilbab. Ya, Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan namanya. Itu punya aturan untuk akademik umri itu. Langkah-langkah kita ikuti itu. Jadi kalau kita mau maju itu ya aturan. Ya. Kalian juga bekerja besok, kalau mau berkarir bagus, jalani aturan. Jangan kerjaan orang kita bikinnya. Ya, kebijakan itu berdasarkan aturan. Kalau itu yang Anda lakukan, yakin sukses. Dan tidak ada konflik. Manajemen itu seperti itu. Ya, maka saya tahu persis bagaimana saya mengelola keuangan umri ini. Ya, hampir 2 tahun itu, 2 periode itu, tidak satu pun saya konflik dengan semua unit bisnis waktu. Bagaimana saya dulu memimpin bisnis? Bagaimana Pak? Ya, tidak ada konflik. Kenapa sekarang mendistribusikan keuangan itu sesuai dengan anggarannya? Kita punya namanya di umri ini ada statuta. Statuta itu undang-undang perguruan tinggi. Apa yang kita inginkan di statuta itu ditulis, disepakati bersama. Itu yang kita jalankan, turunkan dengan kebijakan pimpinan. Ya, ada kebijakan kedua di universitas itu supaya manajemennya. Kalau dia bicara keputusan universitas itu harus dirapatkan di senat universitas.